Ayo. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai dengan ibadah tengah minggu pada saat ini. Selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam hari ini. Sebelum memulai ibadah malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari kita awali ibadah ini dengan menyanyikan lagu pembuka Seindah Siang Disinari Terang, PKJ 242. Kebaktian tengah minggu pada malam ini terjadi karena kasih dan pertolongan dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, serta mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama untuk menghayati persekutuan dengan Dikau dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Bapa, serta karuniakan Roh untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati semua warga jemaat yang sudah hadir di ruang virtual. Kami memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Kita sambut dengan menyanyi bersama Di Hatiku Ya Yesus, PKJ 198. Tuhan bersabda
Baik Bapak Ibu, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sungguh Engkau Allah yang hadir di dalam rumah kami. Engkau jugalah Allah yang selalu menyerta dimanapun kami berada. Dan bahkan di tengah-tengah aktivitas kami hari ini, kami percaya bahwa selalu Tuhan ada. Karena itulah Tuhan, dalam kerinduan kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan kami boleh dengan sungguh-sungguh menghayatinya dalam hidup kami. Kami boleh dengan sungguh-sungguh juga menguatkan dan memampukan dengan kuasa Roh Kudus, agar firman itu menjadi nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hamba-Mu. Untuk Tuhan pakai dalam menyatakan kuasa firman-Mu. Karena itu Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan yang berkata-kata. Kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Kita akan bersama membaca dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab memberikan judul di sini pada ayat kelima adalah manusia baru. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Begini katanya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, manusia ini adalah makhluk dalam bumi ini ya disebut makhluk yang paling adaptable. Adaptable itu artinya dia mudah sekali untuk beradaptasi. Dia mudah sekali untuk menyesuaikan di mana dia hidup. Gampang saja. Misalnya saudara, ikan nggak bisa. Ikan mas nih, ya langsung kita bawa lalu cemplungkan ke dalam air laut. Sebentar aja dia, nggak lama mati dia. Karena ikan mas adalah ikan air tawar. Begitu dia dimasukkan ke dalam air laut, tidak sesuai. Dia butuh proses. Dia butuh waktu ya untuk menyesuaikannya sehingga dia bisa hidup di air laut. Sebaliknya, saudara, ada ikan hiu. Gitu ya, saya pernah melihat ada orang dia pelihara ikan hiu asli, tapi di air tawar. Kenapa bisa? Gitu kan? Jadi sejak dari kecil itu dia tinggal di air laut, lalu sedikit demi sedikit, lama kelamaan terus bersama dengan ikan itu tumbuh, terus pakai air tawar sedikit-sedikit dikurangin air asinnya terus sampai air tawar sehingga dia bisa hidup di air tawar. Saudara, itu namanya adaptasi. Kemana? Tapi manusia dengan gampang sekali. Manusia itu bisa beradaptasi lalu kemudian dia hidup sekarang di daerah tropis. Lalu tiba-tiba dia mau dimasukkan ke daerah kehidupan yang musim dingin, atau orang yang biasa hidup di tengah-tengah musim dingin, lalu kemudian dipindahkan ke tengah-tengah gurun, misalnya di tengah-tengah gurun pasir gitu, yang panas. Oh, bisa-bisa aja. Saudara, itulah juga manusia itu disebut orang yang sangat adaptable, yang mudah sekali untuk beradaptasi. Ya, hidup dengan perubahan zaman di dalam mengikuti segala sesuatu gampang aja, simple. Ya, karena itu saudara, kalau kita di saat ini kita mengenal istilah new normal. Apa itu new normal? Jadi hidup kita normal ya, dalam bagian kehidupan yang normal sebagaimana biasa. Hidup kita pun juga normal, apapun juga segala sesuatu di mana kita ada ya lakukanlah sebagaimana kita biasa. Tetapi new normal ini, saudara, kata new menjadi baru, itu oleh karena kita pernah mengalami masa pandemik yang begitu, masa wabah penyakit corona, ya wabah virus corona ini yang begitu mengancam. Kita melihat dan kita mengalami sendiri bagaimana bulan Maret, ya begitu virus corona ini mengancam kehidupan orang-orang Indonesia, lalu kemudian ada banyak orang terpapar, ada banyak orang pun juga tertular, dan bahkan tenaga-tenaga medis, dokter-dokter pun juga banyak sekali tertular, lalu kemudian mati. Ya banyak sekali mereka yang tertular, lalu tidak tahan, lalu kemudian mati. Oh, sedemikian hebatnya. Kita mengalami bagaimana kehidupan kita ini setengah lockdown. Ya, lalu kemudian jalanan sepi. Kita mengenal istilah PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Lalu kita pernah mengalami bagaimana kita pun juga mengalami kesulitan-kesulitan untuk berinteraksi. Untuk ketemu orang pun juga, bahkan kita mengenal bagaimana kita harus menjaga jarak, tidak bersalaman. Lalu kemudian kita pun juga tidak bisa lagi berdekatan. Bahkan kita semua sampai sekarang kita terus menggunakan masker. Saudara, maka apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Oh ya, inilah new normal. Ya, dengan hidup baru, dengan gaya hidup baru, dengan kebaruan yang normal. Ya normal aja kita melakukan segala kegiatan. Hanya yang new normalnya itu yang agak baru, bahwa kita pun juga harus terbiasa dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, gitu ya. Nah, saudara yang kekasih, maka dalam bagian Alkitab yang kita baca, kita bukan soal belajar new normal. Tapi kita belajar menjadi manusia baru.
Belajar manusia baru yaitu belajar menjadi orang baru di tengah-tengah new normal. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi orang baru yang dibarui terus di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, apa yang membuat kehidupan kita menjadi baru bukan soal, baru kita itu selalu pakai masker, baru kita selalu cuci tangan, baru kita selalu menjaga jarak, ya baru kita selalu pun juga lalu kemudian membatasi diri dalam segala kegiatan. Bukan soal itu. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai pengikut Yesus, orang yang hidup di dalam Tuhan, kita selalu menyatakan hidup baru. Ya, ayat ke-10 Bapak Ibu kita boleh perhatikan. Ayat 10 itu mengatakan gini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Saudara, pengetahuan yang benar. Jadi pengetahuan yang benar itu membuat kita lalu kemudian menjadi baru. Contoh, saudara, dulu kita tidak tahu mana ada kita harus pakai masker. Ya, sebelum ada pandemi kita tidak pernah tahu apa gunanya masker. Apa manfaatnya masker. Kita dengan bebas aja kemana-mana gitu ya, dengan tidak memakai masker, wah enak aja. Tapi sekarang ini saudara, lalu ketika semua wajib pakai masker, oh ya, bukan hanya sekedar keharusan. Tapi kita tahu bahwa masker itu paling tidak kita menjaga ya droplet ataupun juga menjaga supaya kita tidak tertular dan kita tidak menulari kalau kita punya penyakit. Ya, kita paling tidak membatasi diri nih. Kita paling tidak kita lalu kemudian tetap karena kita tahu virus corona ini bisa menular melalui droplet ya, melalui obrolan. Kalau ngobrol itu lalu kemudian ada droplet itu ludah mungkin yang muncrat gitu dari mulut kita, dan itu pun juga lalu kemudian menular. Bahkan varian-varian baru itu katanya dari udara, seperti pilek. Ya, kalau kita ngobrol berhadap-hadapan, lalu udara, lalu kemudian lalu terbawa, lalu orang bisa tertular seperti orang kena pilek. Nah, karena itu saudara, dengan pengetahuan. Jadi melalui pengetahuan itulah kita melakukan kehidupan yang baru. Dengan pengetahuan itulah kita lalu menyatakan hidup baru. Dengan pengetahuan itulah lalu kemudian kita melakukan hidup yang diubah dan berubah. Pengetahuan apa tentu? Pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ya, pengetahuan yang benar menurut rencana Allah. Pengetahuan yang benar menurut kehendak Allah. Pengetahuan yang benar ya di dalam ketetapan Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang mengikut Tuhan, maka haruslah dia hidupnya memperbaharui. Harus mengubah hidupnya. Dia harus berubah. Dan bagaimana dia berubah, dasarnya apa perubahan itu? Tentu adalah pengetahuan kita tentang Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita hidup sebagai anak Tuhan, maka yang paling utama adalah ayatnya yang ke-9 kita baca. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dengan kelakuannya. Ya, jangan lagi kita pun juga dengan mengatakan kata-kata kotor, ayat 8. Janganlah kita juga suka marah, geram, fitnah, ya, lalu melakukan kejahatan-kejahatan. Itu adalah manusia lama kita. Ya, jangan biarkan diri kita lalu kemudian dikotori oleh pikiran jahat. Jangan biarkan pikiran kita pun juga lalu kemudian untuk mengumbar kata-kata kebencian, ya, mengumbar kemarahan, mengumbar fitnah atau kata-kata kotor yang keluar dari mulut, ya, bohong, mendustai gitu.
Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita selalu diperbaharui dalam hidup. Ketika kita percaya, kita diperbaharui dalam iman dan percaya kita. Dan oleh karena percaya itulah kita tahu bagaimana kita seharusnya hidup di dalam Tuhan. Ya, oleh karena pengetahuan yang benar, menurut gambar haditsnya, kita harus menyatakan kehidupan sebagai manusia baru. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita bersama-sama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami tahu Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan. Engkau jugalah yang menjadi sumber pengetahuan bagi kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami tahu bagaimana seharusnya kami menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana seharusnya kami memperbaharui hidup kami. Oleh karena kami tahu bahwa Yesus Tuhan Sang Juru Selamat adalah Yesus yang sudah membangkitkan kami menjadi manusia baru. Membuat kami boleh hidup baru dalam iman percaya yang terus selalu diperbaharui di dalam Tuhan Yesus. Karena itulah Tuhan Allah Bapa dengan kehidupan baru, kami boleh membangun hidup yang lebih sukacita, hidup yang lebih membahagiakan, hidup yang lebih berkenan ke hadapan hadirat Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah kasih dan pertolongan Tuhan boleh selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang menderita sakit atau lemah tubuh. Tuhan beserta dengan Bapak Rajio, Tuhan beserta dengan Ibu Murni Purba, Tuhan juga Murniati Purba, Tuhan juga beserta dengan Bapak dan Ibu Subono. Tuhan jugalah yang menyertai setiap kami dalam segala keberadaan kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh ini boleh mendapatkan jamahan Tuhan yang memulihkan. Dan terlebih di saat ini Tuhan jugalah yang menjamah dan menyertai dan memulihkan kembali kesehatan Ibu Marina. Tuhan juga berkati dia, dan kami yakin dan percaya Tuhan setelah proses kateterisasi ini, maka ia boleh tambah sehat. Ia boleh lebih sehat, sehingga dia boleh tetap lebih semangat untuk memuji dan melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hidup yang kami jalani adalah anugerah Tuhan yang terbaik. Karena itu biarlah hidup kami boleh menjadi sebuah persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan jugalah yang saat ini memberkati Bapak dan Ibu Pakpahan. Tuhan juga yang memberkati Bapak dan Ibu Kastoyo. Berkati mereka, sertai mereka dalam segala hal. Tuhan juga yang memahami dan mengenali setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka. Dan biarlah Tuhan memberkati dan hadir juga di tengah keluarga Bapak Pakpahan dan keluarga Bapak Kastoyo. Sehingga apapun yang mereka gumuli, kami percaya Tuhan yang menuntun mereka dalam segala hal. Tuhan jugalah yang memberkati keluarga Bapak Mamesah. Tuhan juga yang menyertai keluarga Bapak Abdi Sairin. Pimpin mereka, sertai mereka di dalam segala tantangan yang ada. Kami percaya benar bahwa Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung yang menuntun kami di jalan-jalan kehidupan dalam sukacita. Dan berkat Tuhan yang selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan setiap kami. Tuhan jugalah yang memberkati Ibu Mardiana beserta dengan Ibu Julia Huta Barat. Berkati mereka dalam segala hal. Tuhan yang paham dan Tuhan juga yang mengerti. Ketika mereka pun juga hadir di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak, membantu dan juga cucu-cucu. Dan biarlah seisi rumah itu boleh bergembira dan bersukaria di dalam Tuhan.
Tuhan jugalah yang memberkati Ibu Puji Lestari dalam segala hal dan dalam segala aktivitas dan kegiatan dan pelayanan dia. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, dia pun juga boleh merasakan perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan itu adalah perjalanan hidup juga yang disertai dan selalu dipimpin Tuhan. Sehingga dia boleh selalu merasakan kasih Tuhan yang melimpahi hidupnya. Kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Joli dan Ibu Meli. Tuhan berkati anak-anak mereka, Tuhan berkati dalam pelayanan, juga dalam segala aktivitas. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus yang menjadi sumber hidup, sumber kekuatan yang memberkati kami. Tuhan jugalah yang menyertai kami dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Dan pertolongan Tuhan itu yang kami harapkan selalu. Karena itulah Tuhan Allah Bapa. Pada kebaktian tengah minggu ini kami yakin Tuhan hadir dimanapun kami ada. Meski kami terpisah oleh jarak, tapi kami boleh satu dan disatukan di dalam Tuhan, dalam iman percaya kami. Bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah kami di tengah-tengah kehidupan new normal ini, kami boleh diperbaharui dalam iman percaya kami selalu, dan juga diperbaharui di dalam pengetahuan kami yang terus bertambah, pengetahuan akan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, malam ini kami pun juga hadir di hadapan Tuhan. Tuhan boleh memberkati anak-anak kami, Randy dan juga Bein, yang selalu melayani di dalam Zoom meeting ini. Tuhan juga yang memberkati mereka agar biarlah di dalam hidup dan masa depan mereka boleh memberikan dan dijadikan untuk kehidupan masa depan mereka. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, inilah doa yang sungguh kami serahkan dan pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita menyatakan ungkapan syukur atas segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur penyertaan Tuhan dan upaya mendukung segala penata layanan di GKP Efata Cakung yang dapat dikumpulkan dan diserahkan di amplop yang dapat diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6330270-860 atas nama Margareta de Samuel. Mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan bersama menyanyi Kidung Jemaat nomor 393 bait 1. Tuhan betapa banyaknya. Untuk menyerahkan persembahan ini.
Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami di saat ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur, berkat persembahan itu Tuhan. Besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan, kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan surgamu di muka bumi. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Untuk nyanyian penutup kita memuji Tuhan dengan PKJ nomor 131 bait 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Pak. Baktian selesai. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Bagaimana kabarnya? Selalu sehat.